Selamat bertemu mahasiswa sekalian. Di semester ini kita akan mempelajari tentang logika analisa kerusakan. Jadi setelah Anda mempelajari banyak hal tentang perangkat perangkat elektronika, kemudian alat ukur, kemudian Anda mungkin belajar komputer, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase tingkat lanjut, yaitu analisa kerusakan hardware, ya. Jadi yang kita pelajari itu logika analisanya. Jadi lebih lengkapnya itu logika analisa kerusakan hardware. Nah, lebih jelasnya akan kita pahami satu persatu dari kata logika analisa tersebut, sehingga kita memahami apa sih yang kita pelajari di semester ini. Baik, materinya kita mulai. Pengertian logika, ya. Jadi kita pelajari dulu yang basic dulu, yaitu logika. Nah, logika itu ada dua dalam kategori, yaitu ada istilahnya logika induktif. Nah, dari eh, ilustrasi yang saya tampilkan ini, ya. Jadi di sini terlihat untuk membuat sebuah problem solving, ya. Ini gambaran problem solving, ya, menemukan uh, ide untuk dalam sebuah ide membuat keputusan atau memberi solusi dari sebuah kesulitan, ya. Jadi dipikir dulu atau mungkin mengalami sebuah pengalaman lebih dulu, ya. Jadi dari beberapa pengalaman lalu dibuat kesimpulan, nah jadilah sebuah ide-ide menyelesaikan masalah. Nah, ini yang disebut dengan eh, apa berbasis pengalaman, ya, bisa jadi gitu. Nah, ini masuk ke logika induktif, yaitu merupakan sistem pikiran yang membahas dasar penyimpulan yang benar dari beberapa hal yang penting sampai pada suatu ketetapan umum yang bersifat benar, ya, atau istilahnya boleh jadi, ya. Jadi beberapa eh, kejadian kemudian kita pikirkan dari beberapa dasar penyimpulan yang benar, ya, dari beberapa hal yang pernah terjadi, ya. Nah, bisa jadi sebuah kesimpulan yang bersifat eh, benar atau yang bersifat memberikan keputusan, ya, atau solusi. Nah, ini biasanya mengacu ke pengalaman biasanya. Dari pengalaman kemudian kita kumpulkan beberapa pengalaman yang sudah kita alami, lalu kita membuat kesimpulan, ide atau problem solving, ya. Baik, kita lanjutkan eh, pengertian logika yang lain. Nah, ini ada pengertian logika yang lain dengan istilah logika deduksi, ya. Nah, ini dari ilustrasi ini kita sudah bisa sedikit memahami, ya. Jadi baca buku dulu, baca literasi dulu, literatur, kita belajar dulu, kita kuliah dulu mungkin tentang hal-hal yang berhubungan dengan problem solving yang akan kita tangani, gitu, ya. Nah, dari beberapa basic pengetahuan yang kita peroleh, nah baru kita menemukan ide atau solusi yang baru, ya, atau problem solving yang dibutuhkan. Ya, jadi
Kalau diilustrasikan ya baca buku dulu ya, baca referensi dulu, kemudian baru kita menemukan ide-ide untuk problem solving ya. Jadi ini lebih cenderung literasi atau dasar-dasar pengetahuan yang dijadikan bekal untuk menemukan sebuah solusi ya. Bekal-bekal pengetahuan digunakan untuk menyelesaikan sebuah memberikan solusi pada sebuah masalah. Jadi untuk logika deduksi ini yaitu suatu ilmu yang membahas hukum-hukum dalam berpikir ya, membahas hukum-hukum dalam berpikir, dan hukum tersebut harus dipatuhi supaya cara berpikirnya benar dan mencapai kebenaran yang dibutuhkan ya. Berarti ini membahas hukum-hukum itu maksudnya membahas teori-teori dasar ya, teori-teori dasar, kemudian konsep-konsep dasar ya, membahas hukum-hukum atau konsep-konsep atau literasi atau literatur ya dalam berpikir untuk membuat solusi ya. Kemudian dari dasar-dasar pengetahuan tadi digunakan ya, dipatuhi ya, jadi dijadikan referensi ya, supaya cara berpikirnya atau cara menentukan permasalahannya dengan benar dan mencapai kebenaran. Itu berarti membuat sebuah problem solving. Nah ini dua hal tadi ya, jadi pengalaman, beberapa pengalaman kejadian yang sudah kita lampaui itu jadi pengalaman, lalu sebagai dasar untuk membuat keputusan, sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Atau kita baca literasi atau buku dasar-dasar pengetahuan yang berhubungan, kemudian kita gunakan untuk membuat problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah dua hal tadi itu biasanya yang digunakan untuk membuat solusi atau problem solving. Nah kalau implementasinya misalkan sebuah bengkel elektronika misalkan ya, jadi bisa jadi orangnya itu tidak kuliah atau tidak belajar dalam sebuah institusi, tapi pengalamannya memperbaiki ya, sering gagal, sering berhasil, sering gagal, sering berhasil. Nah dari beberapa kali berhasil itu bisa menjadi dasar untuk membuat perbaikan atau bisa untuk membuat keputusan ya, problem solving pada perbaikan hardware televisi misalkan atau komputer, bisa jadi ya. Nah itu yang kategori logika induksi yang pertama tadi. Jadi dia nggak perlu belajar teorinya, tapi berdasarkan pengalaman dia bisa menentukan sebuah problem solving. Atau yang kedua, ada tukang servis televisi atau komputer ya, dia baca buku banyak, lalu aturan atau dasar buku dari buku yang dia baca itu dia ikuti ya, sehingga membentuk pola pikir yang mengacu ke prinsip-prinsip dasar yang ada di buku atau referensi yang digunakan untuk membuat sebuah problem solving atau membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nah itu juga bisa ya. Jadi bisa lewat pengalaman atau induksi, bisa juga baca-baca buku referensi melalui deduksi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang pengertian algoritma ya. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma merupakan susunan logis pengambilan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya kita itu belajar menyelesaikan masalah atau membuat problem solving. Atau yang kedua, menurut Wikipedia, algoritma merupakan sekelompok perintah untuk memecahkan sebuah problem ya. Perintah ini bisa diartikan secara bertahap dari awal sampai akhir ya. Jadi ini langkah-langkah
yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan yang kita bahas sebelumnya, jadi pengalaman-pengalaman menyelesaikan kerusakan televisi atau komputer yang terjadi sebelumnya ya, pengalaman-pengalaman itu, nah itu kalau masuk algoritma itu dijadikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi dasar algoritma itu adalah logika yang tadi kita bahas, kemudian disusun tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan untuk memecahkan sebuah problem. Kalaupun bukan pengalaman yang sudah kita alami, bisa jadi baca buku ya, kita baca-baca referensi ya, dasar-dasar pengetahuan kita gunakan, mungkin dasar atau konsep prinsip kerjanya dioda, prinsip kerjanya transistor, prinsip kerjanya bagian tertentu dari sebuah perangkat. Nah, itu kita baca, kemudian kita susun logika pengambilan tindakan ya, langkah-langkahnya. Jadi algoritma itu lebih cenderung ke langkah-langkah yang dilakukan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi logika itu sumber pengetahuan atau pengalaman, lalu algoritma itu langkah-langkahnya. Jadi nggak bisa sebuah pengambilan tindakan itu langsung ke ujung permasalahan, tidak bisa biasanya. Biasanya ada langkah-langkah awal ya, pemeriksaan awal ya. Jadi misalkan kerusakan hardware ya, kita lakukan pemeriksaan awal dulu, tegangan berapa dan sebagainya. Tidak langsung ganti komponen tertentu, itu biasanya tidak terjadi seperti itu. Jadi dilakukan proses tegangan awal ya, tegangan inputnya ada apa enggak misalkan, lalu sekringnya putus apa enggak. Nah itu kan langkah-langkah awal sebelum tindakan tindakan menyelesaikan masalah kan, sebelum mengganti sebuah komponen, tapi didahului oleh proses pemeriksaan kondisi perangkat lebih awal, lebih dini atau mula-mula. Misalkan sumber tegangan listrik, ada nggak tegangan listriknya, misalkan itu. Misalkan perangkat itu mati, misalkan contohnya komputer ya tidak bisa hidup, ternyata listriknya mati, lah itu kan tidak perlu ganti komponen apa-apa ya. Atau kalau listriknya sudah nyala ternyata sekringnya putus, nah seperti itu kan. Untuk menyelesaikan masalah itu harus disusun secara logis dulu ya, dilakukan tahapan-tahapan awal ya. Perintah bisa diartikan secara bertahap ya, dari awal ya, langkah-langkah awalnya apa, cek tegangan, cek sekring, sampai akhirnya ujungnya mengganti transistor misalkan, atau akhirnya atau ujung-ujungnya mengganti mainboard. Nah itu bisa jadi yang penting awal-awal langkah awalnya itu dilakukan lebih dulu ya, sampai akhir keputusan mengganti sebuah komponen yang memang terjadi kerusakan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, pengertian logika juga ya. Jadi algoritma merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, disusun dulu tahapan demi tahapannya. Misalkan tegangan nyala ya, atau PLN-nya sedang on ya, 220 voltnya ada, sekringnya bagus ya, misalkan sebuah kerusakan komputer ya, listriknya atau PLN-nya ada,
sikringnya tidak putus misalkan ya. Terus diodanya bagus, kapasitor bagus. Nah, ternyata terakhirnya transistor switchingnya hubung singkat. Nah, di posisi inilah adalah tahap akhir. Jadi setelah melalui tahapan-tahapan yang mesti diperiksa, nah ternyata pada tahap bagian pemeriksaan transistor, oh ternyata transistor rusak. Nah, berarti tahapan inilah akhir untuk sebuah proses algoritma analisa kerusakan untuk membuat keputusan, yaitu mengganti transistor. Nah, jadi ini membentuk pola pikir ya, sehingga kita nggak langsung melakukan keputusan yang tidak ada dasarnya. Jadi di sini diajarkan untuk membuat keputusan setelah melalui proses pemeriksaan dari awal ya, sampai memang ada komponen yang memang harus diganti. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sekarang kita masuk ke hardware ya. Jadi logika sudah kita pelajari, ada induksi, ada deduksi ya. Ada pengalaman atau induksi, ada literatur deduksi. Lalu ada logika ya, ternyata ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan awal sampai akhir, yang mana sebuah keputusan mengganti sebuah hardware yang rusak ya. Jadi logika analisa kerusakan hardware itu akhirnya sedikit ada pencerahan ya. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin berdasarkan literatur, kita lakukan langkah-langkah pemeriksaan, dan akhirnya pada tahapan akhir kita bisa menemukan komponen yang mesti kita ganti. Nah, itu sedikit sudah ada gambaran logika analisa kerusakan hardware. Nah, sekarang hardware-nya apa? Objeknya apa? Nah, ini ya, kita sudah masuk ke hardware. Karena kita di program studi yang lebih cenderung berhubungan dengan komputer, maka contoh yang saya gunakan akan banyak yang berhubungan dengan sistem komputer ya. Jadi di sistem komputer itu banyak perangkat-perangkat yang elektronik ya. Kita nggak bisa lepas dari elektronik, karena perangkat kita itu semua elektronik. Nah, ini contohnya misalkan ini power supply pada monitor LCD ya. Sebelah kiri ini adalah monitor LCD ya. Kalau Anda pernah membuka bagian dalam monitor LCD ya, cuman gini aja. Jadi ada mainboard, tapi mainboardnya ini istilahnya image processor ya. Jadi di sini ada inputan VGA, yang mana itu kategorinya sumber input ya. Inputnya itu gambar VGA, itu inputnya gambar dari komputer masuk ke image processor di sini. Nah, inputnya VGA itu ada vertikal dan horizontal, kemudian red, green, blue ya. Lain hari kita bahas itu. Jadi image processor itu ini ya, ini dapat dari komputer dengan data berupa vertikal, horizontal, lalu warna red, green, blue. Nah, data-data tersebut diproses sama image processor untuk ditampilkan di LCD. Nah, bagian ini perlu tegangan ya. Dan juga bagian LCD yang menutupi ini juga butuh tegangan. Nah, ini kalau dibuka, nah ini adalah power supply-nya. Nah, ini ada input PLN ya, input listrik AC ya. Kemudian di sini ada dioda penyearah ya, kapasitor penampung DC.
lalu ada trafo, dan di bawahnya ini transistor switching. Lalu posisi yang saya bahas ini adalah posisi primer atau posisi utama, yang mana inputnya adalah PLN. Kemudian sisi sebelah kanan ini adalah sekunder, yang merupakan output DC. Nah, di sini ada dioda, lalu di sini ada kapasitor. Nah, ini output DC-nya. Ya, biasanya ada 5 volt, ada 12 volt dengan input PLN 220. Nah, ini adalah power supply pada monitor LCD yang besar kemungkinan terdapat kerusakan, ya. Bisa diodanya yang rusak, kapasitornya sudah tidak sesuai, ya, transistornya rusak, di mana transistor ini ada beberapa transistor sini, sehingga membuat power supply-nya tidak bekerja. Nah, untuk memperbaiki ya harus menggunakan logika algoritma kerusakan hardware, ya. Jadi kita mungkin ada pengalaman, ya, dengan kerusakan yang sama, lalu solusinya sudah kita dapatkan karena pengalaman. Tapi belum tentu semua orang punya pengalaman yang sama, maka perlu deduksi, jadi belajar bagaimana sih prinsip kerjanya dioda, bagaimana sih memeriksa dioda bagus dan dioda rusak, bagaimana kapasitor, bagaimana memeriksa kapasitor yang baik dan yang tidak baik, ya. Transistor begitu juga, bagaimana prinsip kerjanya transistor, bagaimana memastikan transistor itu baik atau rusak. Nah, itu berdasarkan deduksi, ya. Jadi dipelajari dulu referensinya, lalu dilakukan proses-proses pemeriksaan, ya. Diodanya diperiksa, sekringnya juga, mana sekringnya ini, ya. Sekringnya diperiksa, putus enggak, diodanya diperiksa, kapasitor diperiksa, transistor diperiksa, dioda di ujung sekunder juga diperiksa, sampai akhirnya dari komponen-komponen yang ada di sini tuh ada yang terdapat kerusakan. Nah, itulah akhir dari tahapan kita melakukan logika analisa kerusakan hardware, karena sudah ditemukan komponen yang bermasalah dan kita sudah bisa melakukan problem solving, yaitu mengganti komponen yang rusak tersebut. Nah, itu gambaran yang kita pelajari di semester ini seperti itu. Nah, ini baru power supply pada monitor LCD. Yang coba ini materinya saya lanjutkan. Nah, ini power supply pada PC, ya. Nah, Anda mungkin sudah pernah lihat komputer, ya. PC itu komputer, personal komputer. Nah, di bagian atas yang nempel di casingnya komputer ini ada power supply juga, ya. Kalau Anda perhatikan isinya itu sama dengan yang barusan kita bahas, ya. Jadi ada kapasitor, ya, ada dioda, dan kalau Anda lihat di sini ini ada dioda, ya. Kemudian ada kapasitor, ya. Kemudian ada trafo, ada transistor switching, sama, ya. Lalu di sekunder ada dioda, ya, dioda sekunder. Kemudian ada kapasitor, ya, yang mana bisa jadi komponen-komponen tersebut mengalami kerusakan, sehingga power supply ini bisa diperbaiki kembali, ya. Ini juga gitu, bisa jadi melalui induksi atau pengalaman atau deduksi atau dasar-dasar pengetahuan tentang elektronika, ya. Jadi kalau induksi mungkin pengalaman, Anda punya seperti ini persis, lalu kerusakan, mungkin ada pengalaman ganti dioda misalnya. Akhirnya kita nggak perlu terlalu berlama-lama, ganti aja diodanya. Tapi itu belum tentu, ya, belum tentu menyelesaikan masalah, karena kita lebih baik melakukan algoritma, ada langkah-langkahnya, ya. Mungkin sekringnya, ya, daripada ganti dioda, ya, dari diodanya ada 4, ya. Ganti dioda ternyata sekringnya putus. Nah, ini kan bukan problem solving, ya.
karena sebenarnya problemnya itu di sekring bukan di dioda. Nah, maka kita lebih cenderung melakukan algoritma. Jadi tahapan-tahapan awal ya, mulai dari input tegangan, dioda gimana, kapasitor gimana, transistornya bagaimana. Nah itu nanti pasti ketemu ada komponen yang bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Nah ini ya, kerusakan hardware pada sistem komputer. Kalau ini tadi ya, yang komponen tadi bagian tadi yang saya tunjukkan itu bermasalah ya. Monitor LCD layar gelap dan power LED off, atau power LED itu indikator power off. Wah ini monitor LCD kita sudah nggak bisa digunakan lagi ini. Atau kalau di komputer power supply tidak ada tegangan output ya, tegangan outnya tidak ada, ya sudah PC-nya nggak bisa bekerja, yang mana efeknya kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Nah ini ilustrasinya kalau kita nggak ngerti apa-apa ya, intinya pekerjaan kita menjadi terganggu ya. Padahal tadi misalkan membuat software tinggal nge-save aja kok ya monitornya rusak. Nah ini kan kurang sedikit saja sudah selesai pekerjaan kita, tapi terhalang ya. Atau power supply, kita sedang ngedit di Word atau di PowerPoint, tahu-tahu komputernya mati, listriknya nyala, komputernya mati. Nah ini kan ya resikonya kita akhirnya pekerjaannya tidak selesai. Nah kondisi seperti ini kita harapannya mampu menyelesaikan masalah dengan kita masuk ke mata kuliah logika analisa kerusakan. Kalaupun kita nggak berani memperbaiki sendiri ya, kita mungkin tidak punya waktu ya, paling nggak kita tahu komponen apa yang bermasalah. Nah, paling nggak itu ya. Syukur-syukur komponen yang kita mesti ganti kita bisa menentukan, lalu kita juga berani mengganti komponen tersebut. Nah itu jauh lebih baik. Coba ini saya lanjutkan materinya. Nah sekarang kita sedikit pencerahannya sedikit tambah bagus lagi ya, tambah cerah lagi ya. Jadi sekarang kita bisa mengidentifikasi pengertian algoritma ini. Pertama, analisa gejala kerusakan ya. Jadi tahap-tahapannya kita tentukan dulu, tegangannya ada apa enggak, sekeringnya gimana dan sebagainya ya. Nah, kita amati dulu analisa gejala kerusakan. LED power indikator ternyata off. Oh, power supply-nya rusak. Nah, gitu ya. Berarti power tidak bekerja. Nah, ini indikator ya. Ini gejala istilahnya, gejala kerusakan, indikatornya lampu LED-nya mati. Jadi tahunya kalau power supply ini nggak menyala, tidak berfungsi, maka power LED-nya off. Kesimpulannya power supply tidak bekerja. Jadi layar gelap itu bisa jadi power supply-nya LCD monitor tidak bekerja. Ya. Bisa jadi kerusakan yang lain ya, ini salah satu contohnya. Apa kerusakan yang lain? VGA komputer tidak berfungsi ya, sama gejala layar tidak menyala. Tapi kita pastikan dulu kalau LED power indikatornya off ya bukan VGA, tapi power supply monitor tersebut memang tidak bekerja. Jadi memang diidentifikasi dulu ya tahapan-tahapannya ini, nggak langsung diganti ya, itu berisiko sudah diganti tidak menyelesaikan masalah. Kemudian setelah analisa gejala sudah kita lakukan, baru kita masuk ke algoritma analisa perbaikan. Jadi algoritma tadi kita sudah bahas langkah-langkahnya ya. Tadi sudah kita tentukan gejalanya sudah, kemudian langkah-langkahnya misalkan ini ya, memeriksa sekring ya, sekringnya putus apa enggak, diodanya bagus apa enggak, transfer switchingnya short
sirkuit atau open atau gimana ya, transistornya bekerja apa enggak. Lalu resistor ukuran kecil biasanya 1 ohm ya, 0,5 ohm ya, itu bisa jadi resiko putus ya. Kemudian periksa kapasitor. Nah, ini secara fisik misalkan ya, saya tampilkan di samping. Bisa jadi secara fisik sudah menggelembung fisiknya. Nah, ini sudah pasti rusak ini. Karena suhu di sekitar komponen kapasitor terlalu tinggi sehingga elektronik yang ada di dalam kapasitor menguap ya, panas sehingga merusak tutup kapasitor di atas. Nah, ini kan meletus ini ya. Ini karena suhu di sekitarnya itu panas dan dia nggak mampu menahan panas sehingga meletus ya. Tentunya tidak bersuara, cuman ini memang pecah sedikit itu sudah indikator kapasitornya rusak ya. Jadi algoritmanya ini sudah kita susun ya. Jadi langkah-langkahnya kita periksa apa-apa saja, lah itu kita susun ya. Dari pengertian ini sudah sedikit banyak kita sudah punya gambaran pelajaran yang kita mata kuliah yang kita pelajari di semester ini itu bagaimana apa saja yang dilakukan ya, objek komponen hardware itu sudah sedikit banyak sudah kita punya gambaran ya, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan fokus bagaimana analisa gejala ya. Lalu bagaimana algoritma, bagaimana menentukan langkah-langkah ini, bagaimana periksa komponen. Nah, itu akan kita pelajari di minggu-minggu ke depan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya harapannya atau endingnya dari kemampuan kita melakukan logika analisa kerusakan hardware adalah ilustrasinya di sini kita seolah-olah mampu mengatasi kerusakan ya, baik komputer maupun monitor ya. Jadi seorang dokter gambarannya gitu ya. Intinya adalah pertama memecahkan permasalahan kerusakan. Jadi kita tahu masalahnya apa. Komponen kah atau komputernya atau apa gitu. Jadi paling enggak kita mampu memahami permasalahannya. Lalu yang kedua, bisa menjadi solusi kerusakan menjadi lebih sederhana karena kita sudah paham dengan baik hardware-nya, lalu bagaimana memeriksanya, kita akan menjadi lebih sederhana dalam membuat keputusan ya. Jadi intinya kita bisa menyelesaikan sendiri. Nah, dan ketiga, mengurangi kesalahan perbaikan. Jadi kalaupun kita sudah mampu menguasai perangkat-perangkat elektronik, ini menghindari sebuah kesalahan perbaikan. Jadi komponen diganti tapi masalahnya tetap aja tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu dihindari ya. Karena kita menggunakan logika analisa kerusakan hardware ini untuk mengurangi kesalahan perbaikan. Kemudian berikutnya, kerusakan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma yang jelas. Jadi ini membentuk pola pikir dalam kita menyelesaikan masalah karena kita pelajari langkah-langkah awal mulai gejala kerusakan, lalu algoritma komponen awal yang diperbaiki itu yang mana gitu ya. Sehingga kita bisa mencari dengan mudah ya, karena fungsi algoritma atau langkah-langkah perbaikannya mulai awal sampai akhir itu kita susun dengan jelas. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk minggu-minggu depan kita bisa bahas lebih detail lagi tentang logika analisa kerusakan hardware. Baik, saya kira itu dulu. Saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.